Tinggal sendirian di hutan, pemuda desa ini mendadak kaya setelah temukan jam tangan antik. Ternyata jam tersebut milik pengusaha kaya raya dan ia diberi imbalan ratusan juta. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Kabut pagi masih menyelimuti lembah ketika Udin membuka pintu gubuk kayunya yang reot. Dia menghirup dalam-dalam udara lembab yang syarat aroma tanah basah dan daun-daun membusuk. Butiran embun pagi berkilauan di jaring laba-laba yang menggantung di antara dahan-dahan pohon jati. Disinilah, di gubuk tepi hutan warisan kakeknya, Udin memilih untuk tinggal sendirian selama sebulan terakhir. Sebuah keputusan yang masih menjadi bahan pembicaraan hangat di warung-warung kopi desa. Dasar anak aneh. Lulus SMA kok malah ngumpet di hutan. Gerutu seorang tetangga suatu kali sampai ke telinganya. Namun bagi Udin, ini bukan sekadar pelarian. Ini adalah semacam pencarian jati diri. Setelah lulus SMA dan gagal melanjutkan ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya, dia merasa seperti ikan yang terdampar di karang. Setiap pagi, ketika teman-teman seangkatannya pergi ke kota untuk mencari kerja atau menjadi buruh migran, Udin justru memasuki rimba yang sudah dianggapnya sebagai rumah kedua. Kau yakin mau tinggal di gubuk tua itu sendirian, Din? Tanya ibunya dengan wajah khawatir ketika Udin memberitahu niatnya. Bukan hanya hantu atau binatang buas yang ibu khawatirkan, tapi omongan orang. Udin memegang pundak ibunya. Biarkan mereka bicara, Bu. Di hutan, setidaknya aku masih bisa bernapas lega. Di sini. Dadanya sesak. Setiap orang memandangku seperti sampah yang tak berguna. Sore itu, ketika Udin turun ke desa untuk mengambil persediaan makanan, dia kembali dihadapkan pada realita yang mencoba dia hindari. Di warung Pak Likmarto, sekelompok pemuda seusianya sedang asyik bercengkerama. Lihat nih, Tarzan kita turun gunung. Sapa Sardi, pemuda yang sejak kecil sering bersaing dengan Udin. Masih sibuk jadi penjaga hutan? Dapat gaji berapa sebulan? Udin hanya tersenyum tipis. Hutan tidak perlu membayar penjaganya, Dik. Tapi dia memberikan kita udara bersih, air jernih, dan nyamuk malaria. Sambut Sardi disambut tawa teman-temannya. Serius, Din. Aku dengar di pabrik sepatu kota butuh operator. Gajinya lumayan. Daripada kau menghabiskan waktumu dengan pohon dan monyet. Udin mengambil bungkusan garam dan minyak dari Pak Likmarto. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Sar, kau pilih beton, aku pilih akar-akar pohon. Berkelahi dengan kemiskinan saja kita sudah cukup, Din. Teriak Sardi ketika Udin berbalik pergi. Jangan tambah dengan berkelahi dengan kesepian. Sesampainya di gubuk, Udin berdiri di ambang pintu, memandang matahari sore yang mulai merangkak turun di balik puncak-puncak pohon. Dialog tadi masih terngiang. Mungkin mereka benar. Mungkin dia memang hanya lari dari tanggung jawab. Tapi di sini, di tengah kesunyian yang hanya dipecah oleh kicau burung dan desau angin, dia merasa masih memiliki harga diri. Dia ingat pesan almarhum kakeknya, hutan ini sudah memberi kita segalanya, cucu. Sekarang giliran kita menjaganya. Udin menatap parang tua peninggalan kakeknya yang tergantung di dinding. Mungkin inilah takdirnya. Menjadi penjaga terakhir dari hutan yang semakin tergusur oleh janji kemajuan. Malam itu, ketika lampu minyak di gubuknya mulai dinyalakan, Udin bertekad untuk terus bertahan. Di balik kesepian dan cibiran, ada sebuah tujuan yang lebih besar yang sedang dia perjuangkan. Meski saat ini, dia sendiri belum sepenuhnya memahami apa arti dari perjuangan itu. Matahari belum mencapai puncaknya, namun hawa lembab sudah terasa menyengat. Udin berjalan pelan menyusuri jalur yang jarang dilewati, di wilayah perbatasan antara hutan primer dan area yang pernah dibalak. Parang di tangannya sesekali menebas liana dan ranting yang menghalangi jalan. Hari ini, seperti biasa, patrolinya memiliki dua tujuan. Memastikan tidak ada penebang liar yang masuk, dan mengumpulkan jejak-jejak kehidupan liar yang bisa menjadi penanda kesehatan hutannya. Kakeknya dulu pernah berkata, hutan yang sehat adalah hutan yang ramai, Din. Bukan hanya oleh pepohonan, tapi juga oleh penghuninya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang tidak biasa. Jejak roda traktor, baru,
tercetak jelas di tanah lembab. Dadanya sesak. Jejak ini mengarah lebih dalam ke area yang seharusnya dilindungi. Dengan hati-hati, ia mengikuti jejak itu, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Jangan-jangan mereka sudah masuk lagi, gumamnya khawatir. Setelah mengikuti jejak sekitar 500 meter, ia menemukan apa yang dicari. Beberapa pohon jati muda yang ditebang secara sembunyi-sembunyi, batang-batangnya sudah dibawa pergi, hanya menyisakan tunggul dan ranting berantakan. Udin menghela napas panjang. Rasa frustrasi dan kemarahan menguasainya. Mereka tidak pernah kapok. Desisnya pada angin yang berhembus pelan. Seperti kutu kayu, menggerogoti sedikit demi sedikit. Dia duduk di salah satu tunggul, memandang luka di hutan kesayangannya. Disinilah dia sering merasa paling sendirian dan tidak berdaya. Melawan para penebak liar seperti melawan raksasa yang tak terlihat. Mereka punya jaringan, punya pasar, sementara dia hanya punya sebilah parang dan tekad yang sering diragukan bahkan oleh dirinya sendiri. Saat akan bangun, sebuah kilau aneh menangkap matanya dari balik semak pakis di dekat tunggul. Awalnya dikira hanya pecahan kaca atau kaleng bekas, sampah yang kadang ditinggalkan para penebang. Tapi sesuatu tentang kilau itu berbeda. Lebih halus, lebih elegan. Dengan penasaran, ia mendekat dan mengais semak pakis itu dengan ujung parang. Yang terlihat membuatnya terkesima. Bukan kaleng atau kaca, melainkan sebuah jam tangan. Desainnya klasik, dengan rantai logam yang tampak kuat dan muka jam yang rumit. Meski tertutup lumpur dan sedikit lecet, bahan bakunya terasa mahal saat diambilnya. Ini bukan jam biasa, gumamnya, membersihkan pelan-pelan dengan jemarinya. Di balik kotoran yang menempel, terlihat keindahan desainnya yang timeles. Di bagian belakangnya, tertera inisial RA dengan huruf-huruf yang elegan. Dia berdiri lama di situ, memandangi jam itu yang berkilau lembut di sela-sela cahaya matahari yang menembus kanopi. Pikirannya melayang ke obrolan di warung Pak Likmarto beberapa hari lalu. Katanya ada orang kota yang tersesat hiking minggu lalu, kata seseorang. Pengusaha kaya, katanya. Sudah dicari polisi dan tim SAR 3 hari, tapi tidak ketemu. Namanya Pak Ratno, kalau tidak salah, tambah yang lain. Dia hiking sendirian katanya. Ceroboh juga ya orang kota, masuk hutan sendirian. Udin mengangguk pelan pada kenangan itu. R.A. Ratno. Bisiknya pada angin. Mungkinkah ini milikmu? Dia memandang jam itu lagi. Ini pasti sangat berharga, bukan hanya secara materi. Sebuah benda seperti ini biasanya punya nilai sentimental bagi pemiliknya. Tanpa pikir panjang, ia menyimpannya di saku celananya dengan hati-hati. Kalau memang ini milikmu, Pak, ucapnya seolah berbicara pada sang pemilik jam yang tak dikenal, aku akan berusaha mengembalikannya. Dia melirik lagi bekas tebangan liar di sekitarnya, lalu memandang jam di tangannya. Dua masalah berbeda, tapi sama-sama membutuhkan kejujuran dan keberanian untuk diselesaikan. Hari ini, hutan memberinya sebuah misteri baru, sebuah tanggung jawab yang tak terduga. Dengan langkah yang lebih ringan meski beban di pundaknya tidak berkurang, Udin melanjutkan perjalanan pulang, sambil sesekali meraba saku tempatnya menyimpan harta karun tak terduga yang mungkin bisa mengubah segalanya. Sore itu, udara di warung Pak Likmarto terasa lebih padat dari biasanya. Bukan hanya oleh asap rokok kretek yang mengepul, melainkan juga oleh desas-desus yang bergentayangan dari satu meja ke meja lainnya. Udin, dengan bungkusan kecil kebutuhan sehari-hari di tangannya, memutuskan untuk mampir sejenak. Dia ingin mendengar, ingin memastikan apakah firasatnya tentang jam tangan yang ditemukannya memiliki dasar yang kuat. Warung yang terletak di persimpangan jalan desa itu adalah pusat informasi tidak resmi. Di sini, segala kabar, entah itu fakta, fiksi, atau campuran keduanya, diperbincangkan dengan semangat yang sama besarnya. Udin mengambil tempat di sudut yang sepi, dekat dengan tumpukan karung beras. Pak Likmarto sendiri yang mendatanginya, dengan serbet kecil di pundak dan senyum khasnya. Cah iki, koyo arep tedhung tok. Anak ini, seperti mau hujan saja, sapa Pak Likmarto sambil mengangguk ke arah langit yang mulai kelabu. Kopi anget, Din. Iya, Lik. Terima kasih. Jawab Udin singkat. Matanya menyapu ruangan, menangkap potongan-potongan percakapan. Sekelompok bapak-bapak di meja tengah sedang bersemangat.
Suara mereka terdengar jelas. "Lakyo, wis telung dina dienteni, ora ketemu-ketemu." "Ya iya, sudah 3 hari dicari, tidak ketemu-ketemu." Wong kota ki sok-sok watone pinter, ning nek wes ning alas, yo kemintre ilang. Orang kota itu sok-soknya merasa pintar, tapi kalau sudah di hutan, ya kepintarannya hilang. Udin meminum kopinya pelan. Telinganya menyaring setiap kata. "Jenenge sopo maneh? Lik." "Namanya siapa tadi, Lik?" tanya seorang bapak muda. "Ratno, Pak Ratno, pengusaha gede soko kono." "Ratno, Pak Ratno, pengusaha besar dari sana," jawab Pak Likmarto yang kebetulan lewat sambil mengelap meja. "Wis dikon endang balik, nek ketemu wae kudu dicekel. Sudah disuruh cepat pulang, kalau ketemu saja harus ditahan." "Dicekel? Kok ngono?" "Ditahan? Kok begitu?" tanya Udin, tak bisa menahan diri. "Lah, iku wong arep dilaporne." "Lah, itu orang mau dilaporkan," sahut seorang bapak yang duduk di meja sebelah, dikenal sebagai Mbah Kromo, orang tua yang dianggap paling banyak tahu. "Ora mung polisi, keluarga ene mbayar tim SAR soko Kutha. Tapi nek wes telung dina, yo wassalam." Tidak hanya polisi, keluarganya membayar tim SAR dari kota. Tapi kalau sudah 3 hari, ya wassalam. Suasana warung mendadak hening sejenak. Semua memahami implikasi dari kata wassalam di konteks itu. "Tapi kok teka mrene? Alaski ora dolanane wong hiking." "Tapi kok datang ke sini? Hutan ini bukan tempatnya orang hiking," tanya Udin, mencoba menggali lebih dalam. "Katane arep endeleng proyek, ning embok bilih ngono, kok malah kesasar ning alas. Katanya mau melihat proyek, tapi ya meskipun begitu, kok malah tersesat di hutan," jelas Mbah Kromo sambil menyalakan rokoknya. "Wong seng enduwe duit iku, kadang kepinginane ora bisa diduga. Arep nyoba nyolek alam, ning alam ki dudu babon dolan. Orang yang punya uang itu, kadang keinginannya tidak bisa diduga. Mau mencoba menyentuh alam, tapi alam bukan mainan." Gumam Udin hampir tak terdengar, menguatkan firasatnya. Inisial di jam tangan itu cocok. "Ratno." "Opo, Din?" "Apa, Din?" tanya Pak Likmarto yang kembali mengisi gelasnya. "Ora opo-opo, Lik. Hanya berpikir," jawab Udin cepat. "Jadi, Pak Ratno itu hilang di area mana, kira-kira?" "Wah, kui sing ora jelas." "Wah, itu yang tidak jelas," sahut Mbah Kromo menggeleng. "Wong alas iki luas. Bisa ning sisi kidul, bisa ning sisi lor. Tim SAR wae wes balang-balang ora ketemu. Hutan ini luas. Bisa di sisi selatan, bisa di sisi utara. Tim SAR saja sudah bolak-balik tidak ketemu. Mungkin dia sudah keluar dari hutan, tapi pergi ke tempat lain," usul Udin, mencoba kemungkinan lain. "Ora mungkin. Mobilnya wes kedokan ning pos security alas pinggir. Wes pirang-pirang dina. Taslan HP ning kono. Mung awake sing ilang. Tidak mungkin. Mobilnya sudah terparkir di pos security hutan pinggir. Sudah beberapa hari. Tas dan HP di situ. Hanya orangnya yang hilang." Informasi itu seperti petir di siang bolong bagi Udin. Semakin menguatkan keyakinannya bahwa jam yang dia temukan adalah milik orang yang sama. Orang itu tersesat, mungkin terjatuh, dan jamnya terlepas. "Nek ngono, embok menawawis ajal. Kalau begitu, mungkin sudah ajal," celetuk seorang bapak lain dengan nada pesimis. Udin tidak menjawab. Dia menyelesaikan kopinya, membayar pada Pak Likmarto, dan beranjak pergi. Pikirannya penuh dengan bayangan seorang pria kota, tersesat, ketakutan, dan kehilangan benda berharganya. "Nek ketok wong mau, kok ngerti yo, Din? Kalau ketemu orang itu, kabari ya, Din," teriak Mbah Kromo setengah bercanda saat Udin melangkah pergi. Udin hanya melambai, sambil tangannya tak sengaja meraba saku celananya, di mana jam tangan itu disimpan dengan aman. Dia tidak bisa memberitahu mereka. Tidak sekarang. Dia harus memastikan dulu. Jika kabar ini sampai ke telinga yang salah, bisa-bisa muncul harapan palsu, atau lebih buruk, menarik perhatian orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Perjalanan pulang ke gubuknya terasa berbeda. Setiap desau daun, setiap lengkingan burung, seakan membisikkan sebuah nama, Ratno. Hutan yang biasanya menjadi tempat pelariannya, kini menyimpan sebuah rahasia besar. Dan dia, Udin, mungkin adalah satu-satunya orang yang memiliki petunjuk untuk mengungkapnya. Beban di pundaknya terasa semakin berat, namun kali ini, disertai dengan sebuah tujuan yang jelas, menemukan kebenaran dan mengembalikan apa yang bukan miliknya. Langit pagi itu berwarna kelabu, seolah mencerminkan kegelisahan dalam diri Udin. Semalaman ia terjaga, memandangi jam tangan yang tergeletak di atas meja kayu sederhananya. Benda itu seakan memancarkan energi sendiri, menghubungkannya dengan nasib seorang asing yang tak dikenalnya. Setelah membulatkan tekad, ia memutuskan untuk turun ke desa sekali lagi, kali ini dengan tujuan spesifik, wartel di ujung jalan utama. Wartel itu adalah satu-satunya tempat telepon umum yang masih beroperasi di desanya, dikelola oleh Bu Siti, seorang janda berusia 50-an yang terkenal karena kebiasaannya menyimak setiap percakapan pelanggannya. Loh, Udin? 2 hari berturut-turut turun gunung? Biasanya seminggu sekali saja. Sambut Bu Siti dari balik konter saat Udin membuka pintu. Ada urgen, Bu, jawab Udin singkat. Matanya menatap telepon umum di sudut ruangan yang tertutup bilik kayu. Urgen? Jangan-jangan mau lapor ada penebakan liar lagi? Tanya Bu Siti penasaran, mengikuti langkah Udin dengan pandangannya. Udin menggeleng, memasukkan koin ke dalam mesin telepon. Jari jemarinya terasa kaku dan dingin. Bukan, Bu. Ini urusan pribadi. Bu Siti mengerutkan kening, tetapi mengangguk pelan. Baiklah, panggilan jarak jauh ya? Hati-hati, tarifnya mahal sekarang. Udin mengambil napas dalam-dalam sebelum memutar nomor kantor polisi terdekat yang ia dapatkan dari papan pengumuman balai desa. Dering telepon terdengar, 1, 2, 3 kali, sebelum akhirnya diangkat. Halo, pos polisi sektor Kalijaga. Suara laki-laki parubaya terdengar di seberang. Selamat pagi, Pak. Saya ingin melaporkan penemuan sebuah barang. Mulut Udin terasa kering. Ia berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Penemuan barang? Bisa dijelaskan? Suara di telepon terdengar datar, rutin. Saya menemukan sebuah jam tangan, Pak. Di dalam hutan, di area dekat Bukit Karang. Udin berhenti sejenak, mendengar suara gesekan kertas di seberang. Jam tangan biasa? Coba deskripsikan. Tidak biasa, Pak. Jam tangan antik, dari logam, dengan rantai. Ada inisial RA di bagian belakangnya. Udin mendengar tarikan napas tajam di seberang. RA? Tunggu sebentar. Suara itu menjauh dari telepon, berteriak pada seseorang. Bos, ada laporan jam tangan RA. Kegaduhan kecil terdengar, sebelum suara yang lebih berwibawa mengambil alih telepon. Halo, ini Brigadir Surya. Bisa Anda ulangi apa yang Anda katakan tadi? Dengan detil, Udin menceritakan penemuannya, lokasi tepatnya, kondisi jam, dan kecurigaannya bahwa itu milik Pak Ratno yang hilang. Anda yakin itu di area Bukit Karang? Itu cukup jauh dari jalur hiking yang biasa. Apa yang Anda lakukan di sana? Tanya Brigadir Surya dengan nada sedikit mencurigai. Udin menelan ludah. Saya tinggal di gubuk di tepi hutan, Pak. Saya rutin berpatroli untuk mengawasi aktivitas penebangan liar. Oh, jadi Anda itu pemuda yang... Suara di seberang terdengar seperti tersenyum. Baik. Ini informasi yang sangat berharga. Bisa Anda berikan nama dan alamat lengkap? Udin. Saya tinggal di gubuk tua, tepi hutan Kalijaga. Ia berhenti sejenak. Pak, apakah ada kabar tentang Pak Ratno? Brigadir Surya menghela napas. Tim SAR masih mencari. Kondisinya semakin mengkhawatirkan, mengingat cuaca buruk 2 hari terakhir. Penemuan Anda ini bisa menjadi petunjuk penting. Jam tangan itu mungkin terlepas saat ia terjatuh atau tersesat. Jantung Udin berdebar kencang. Apa yang harus saya lakukan dengan jam ini, Pak? Simpan dengan aman. Jangan berikan pada siapapun. Kami akan menghubungi pihak keluarga dan kemungkinan besar mereka akan ingin bertemu langsung dengan Anda.
Bisa Anda tunggu di tempat? Ya, Pak. Saya akan di gubuk. Udin menjawab tegas. Bagus. Dan, Udin, terima kasih. Kejujuran Anda sangat dihargai. Banyak orang yang mungkin akan tergoda untuk menyimpan barang semahal itu. Percakapan pun berakhir. Saat Udin keluar dari bilik telepon, wajah Bu Siti dipenuhi rasa penasaran yang hampir meledak. Jam tangan? Pak Ratno? Jadi itu sebabnya kau bertanya-tanya kemarin? Serunya tanpa bisa menahan diri. Kau menemukan jam tangan milik orang hilang itu? Udin mengangguk pelan, berusaha tetap tenang. Iya, Bu. Tapi tolong, ini belum pasti. Jangan disebarkan dulu. Bu Siti mengangguk cepat, tapi matanya berbinar. Udin tahu, permintaannya sia-sia. Kabar ini akan menyebar ke seluruh desa sebelum matahari tepat di atas kepala. Perjalanan pulang terasa berbeda. Setiap langkahnya diiringi oleh beban baru, beban harapan. Bukan hanya harapan seorang pengusaha kaya untuk ditemukan, tetapi juga harapan keluarganya yang sedang menunggu. Jam tangan di sakunya terasa semakin berat, seakan menyimpan nyawa seseorang di dalamnya. Sesampainya di gubuk, Udin meletakkan jam tangan itu di atas meja lagi, memandanginya dengan perasaan campur aduk. Benda kecil ini tiba-tiba menjadi pusat dari segala sesuatu. Ia membayangkan wajah seorang pria separuh baya, mungkin ayah, mungkin suami, yang tersesat di keganasan hutan yang justru ia cintai. Bertahanlah, Pak. Bisiknya pada jam tangan itu, seolah-olah pesannya bisa sampai pada pemiliknya. Aku sudah melakukan bagianku. Sekarang, lakukan bagianmu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Udin berdoa dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan seorang asing. Dan dalam kesunyian hutan, ia merasa tidak sendirian lagi. 2 hari setelah telepon itu, sebuah ketegangan yang berbeda menyelimuti desa. Kabar tentang penemuan Udin telah menyebar bak angin lesus, dibumbui berbagai versi oleh Bu Siti dan para pelanggan wartel lainnya. Ada yang mengatakan Udin menemukan peti harta karun, ada yang bilang ia menyelamatkan nyawa pengusaha kaya, bahkan ada desas-desus bahwa Udin akan dibawa ke kota untuk dijadikan anak angkat. Udin sendiri memilih untuk tetap di gubuknya, membersihkan jam tangan itu hingga berkilau dan menunggu dengan perasaan campur aduk antara harap dan cemas. Hari kedua menjelang sore ketika deru mesin yang asing memecah kesunyian kampung. Sebuah SUV hitam besar, berdebu, dan terlihat mewah bahkan dalam kondisi demikian, perlahan melintasi jalan desa yang berbatu. Dari balik jendela gubuknya yang kecil, Udin melihat kedatangannya. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan mobil polisi atau tim SAR. Ini mobil pribadi yang sangat mahal. SUV itu berhenti di depan balai desa. Pengemudi keluar dengan cepat, membuka pintu belakang. Dari dalam, turunlah seorang pria berusia sekitar 50-an. Posturnya tegap, rambutnya mulai memutih di pelipis, namun teratur rapi. Ia mengenakan kemeja lengan panjang sederhana yang masih terlihat mahal, celana chino, dan sepatu hiking yang sudah berdebu namun berkualitas tinggi. Wajahnya tampak lelah, penuh garis-garis kekhawatiran, namun matanya masih memancarkan kewibawaan seorang pemimpin. Dialah Pak Ratno. Beberapa warga desa mulai berkerumun, dipimpin oleh Kepala Desa Slamet yang terburu-buru merapikan penampilan. Dengan siapa saya harus berbicara? Tanya Pak Ratno, suaranya dalam namun terdengar serak. Saya mencari seorang pemuda bernama Udin. Saya kepala desa di sini, Pak Ratno. Slamet? Sahut kepala desa dengan sedikit membungkuk. Udin sudah kami panggil. Ia tinggal di gubuk tepi hutan, tidak jauh dari sini. Saat itu, Udin muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan kaos sederhana dan celana panjang yang sudah pudar. Tangannya menggenggam erat sesuatu di dalam saku celananya. Udin, ini dia Pak Ratno yang Bapak ceritakan, seru kepala desa. Pak Ratno memandang Udin dari ujung kepala sampai kaki. Ada sesuatu dalam mata pemuda itu, keteguhan dan kejujuran, yang langsung ia tangkap. Udin? Tanyanya lembut, mendekati Udin. Kamu yang menemukan? Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, seolah takut pada jawabannya. Udin mengangguk, lidahnya terasa kaku. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengeluarkan jam tangan itu dari sakunya. Cahaya sore menyinari logam yang sudah dibersihkannya,
membuatnya berkilau lembut. Itu dia, desis Pak Ratno. Suaranya hampir tak terdengar. Tangannya terulur, lalu berhenti di udara, seolah takut menyentuh kenangannya sendiri. Silakan, Pak, ucap Udin, menempatkan jam tangan itu di telapak tangan Pak Ratno yang terbuka. Saat kulitnya menyentuh logam jam itu, sesuatu terjadi pada pria tegap itu. Bahunya sedikit gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia memegang erat jam itu, jari-jarinya menelusuri setiap lekukan, setiap inisial. Ini, pemberian mendiang istri saya, bisiknya, kali ini lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Dia meninggal setahun yang lalu. Kanker. Ia menatap Udin, air matanya akhirnya tumpah. Jam ini adalah hadiah ulang tahun terakhirnya untuk saya. Saya tersesat, jatuh di jurang kecil. Tali jam ini pasti putus saat saya berusaha memanjat. Semua yang hadir terdiam. Bahkan kepala desa yang biasanya banyak bicara, hanya bisa memandang dengan haru. Saya tidak peduli dengan nilai uangnya, lanjut Pak Ratno, masih memandangi jam itu. Tapi ini adalah pengingat terakhir saya tentang dia. Saya pikir saya telah kehilangan kenangan itu selamanya. Ia kemudian menatap Udin lagi, kali ini dengan intensitas yang membuat Udin sedikit malu. Kamu tidak hanya mengembalikan sebuah jam, nak. Kamu mengembalikan sebuah kenangan. Kamu mengembalikan sebagian dari jiwa saya. Udin hanya bisa mengangguk, merasa tidak pantas dengan semua ungkapan terima kasih yang begitu mendalam. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Tanya Pak Ratno penasaran. Di area yang begitu terpencil. Saya rutin berpatroli di sana, Pak, jawab Udin. Untuk mencegah penebangan liar. Pak Ratno mengangguk pelan. Matanya kini memandang Udin dengan rasa hormat yang baru. Kejujuran seperti milikmu, itu langka. Di dunia saya, di kota, nilai-nilai seperti itu seringkali tergadaikan. Ia memandang jam di tangannya sekali lagi, lalu memakainya. Jam itu terlihat pas di pergelangan tangannya, seolah kembali ke tempat yang semestinya. Besok, katanya, kini dengan suara yang lebih tegas, saya akan kembali. Dengan notaris. Ada sesuatu yang harus saya berikan padamu sebagai rasa terima kasih. Udin membuka mulut untuk menolak. Tapi Pak Ratno mengangkat tangannya. Tidak, jangan menolak. Biarkan saya melakukan ini. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mendiang istri saya. Dia akan sangat menghargai apa yang kamu lakukan. Dengan anggukan terakhir, Pak Ratno kembali ke mobilnya. SUV itu berbalik dan perlahan meninggalkan desa, meninggalkan Udin yang masih berdiri terpaku, dan seluruh desa yang gempar oleh janji yang tersirat dalam kata-kata notaris dan rasa terima kasih. Keesokan harinya, desa itu seperti menahan napas. Udara pagi yang biasanya diisi dengan suara ayam berkokok dan aktivitas warga memulai hari, kali ini terasa berbeda, hening, seolah semua orang sedang menunggu sesuatu. Udin sendiri hampir tidak bisa tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi oleh pertemuan kemarin, oleh air mata Pak Ratno, dan oleh janji yang samar-samar tentang notaris dan rasa terima kasih. Sekitar pukul 10 pagi, SUV hitam itu kembali muncul, diikuti oleh sebuah sedan gelap yang terlihat resmi. Kali ini, Pak Ratno tidak sendirian. Seorang pria berkacamata dengan kemeja putih rapi dan membawa sebuah tas kulit turun dari sedan. Pasti notaris yang dimaksud. Mereka tidak langsung menuju balai desa, melainkan ke gubuk Udin. Kepala desa Slamet, yang sudah menunggu sejak pagi di balai desa, terpaksa berjalan cepat menyusuri jalan setapak, sedikit kecewa karena tidak menjadi pusat perhatian. Udin, panggil kepala desa dari kejauhan, mencoba mengambil alih kendali situasi. Pak Ratno dan tamunya datang. Udin keluar dari gubuknya, jantung berdebar kencang. Ia masih mengenakan pakaian sederhana yang sama seperti kemarin. Selamat pagi, Udin. Sapa Pak Ratno. Wajahnya tampak lebih cerah hari ini, lebih tenang. Jam tangan itu terlihat kokoh melingkar di pergelangan tangan kirinya. Ini Pak Hendra, notaris saya. Pak Hendra mengangguk singkat, profesional. Boleh kami masuk? Tanya Pak Ratno. Gubuk Udin sempit dan sederhana.
Hanya ada satu ruangan dengan sebuah dipan kayu, meja kecil, dan kompor minyak sederhana. Pak Ratno memandang sekeliling dengan mata yang tidak menghakimi, melainkan penuh ketertarikan. "Disinilah kamu tinggal?" tanyanya lembut. "Menjaga hutan sendirian?" Udin hanya bisa mengangguk, merasa sedikit malu dengan kesederhanaan tempat tinggalnya. "Luar biasa," gumam Pak Ratno. Ia kemudian menoleh pada Pak Hendra. "Kita bisa mulai." Pak Hendra membuka tas kulitnya dan mengeluarkan beberapa dokumen serta sebuah buku cek. Suasana menjadi tegang. "Udin," mulai Pak Ratno dengan suara jelas. "Kemarin saya bilang, kamu tidak hanya mengembalikan sebuah jam, tapi juga kenangan dan sebagian dari jiwa saya. Tidak ada uang di dunia yang bisa membayar hal tersebut." Udin menunduk, tidak tahu harus berkata apa. "Tapi," lanjut Pak Ratno, "saya ingin menunjukkan rasa terima kasih saya dalam bentuk yang paling nyata. Sebagai seorang pengusaha, saya percaya pada tindakan, bukan hanya kata-kata." Pak Hendra kemudian berbicara, suaranya datar dan profesional. "Atas nama dan kuasa dari Bapak Ratno Adiwinata, saya di sini untuk secara resmi memberikan bantuan dana sebagai bentuk rasa terima kasih." Dia mengisi cek dengan cepat dan rapi, lalu menyerahkannya pada Pak Ratno. Pak Ratno memegang selembar kertas kecil itu. Ia kemudian menatap Udin. "Udin, terimalah ini." Dia menyodorkan cek itu, senilai 200 juta rupiah. Seketika itu juga, udara seolah habis dari gubuk kecil itu. Udin membeku. Matanya terpaku pada angka 0 yang berjejer panjang di selembar kertas. 200 juta. Jumlah yang tidak bisa dibayangkannya. Jumlah yang bisa mengubah segalanya. Pak. Gagap Udin, tangannya gemetar. Ini terlalu banyak. Saya tidak pantas." "Kamu pantas, Nak," sahut Pak Ratno dengan tegas. "Lebih dari pantas. Uang ini bisa kau gunakan untuk banyak hal. Modal usaha, lanjutkan pendidikan, atau perbaiki rumah orang tuamu. Gunakan dengan bijak." Kepala Desa Slamet, yang berdiri di ambang pintu, ternganga. 200 juta, Pak?" ulangnya, seolah tidak percaya. "Iya, Kepala Desa," jawab Pak Ratno singkat, matanya masih menatap Udin. "Dan saya harap, ini bisa menjadi contoh bagi pemuda lain bahwa kejujuran itu sangat berharga." Udin akhirnya mengulurkan tangannya. Saat jarinya menyentuh cek itu, rasanya seperti menyentuh sesuatu yang asing, hampir berbahaya. Kertas itu terasa sangat ringan, namun bebannya terasa sangat berat. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak," bisik Udin, matanya berkaca-kaca. Terima kasih banyak." "Tidak, Udin. Sayalah yang harus berterima kasih." Pak Ratno meletakkan tangan di pundak Udin. "Ingat, uang ini adalah alat. Jangan biarkan uang ini yang mengendalikanmu. Tetaplah jadi pemuda jujur yang menemukan jam saya di hutan." Setelah beberapa formalitas dan tanda tangan dari saksi, yang dengan sukarela dilakukan oleh kepala desa, Pak Ratno dan notarisnya berpamitan. Kali ini, mereka tidak pergi ke balai desa, langsung meninggalkan desa. Udin berdiri di depan gubuknya, masih memegang cek yang mengubah nasibnya. Ia tidak menyadari bahwa dari balik semak-semak, Sardi, rivalnya, menyaksikan semuanya dengan mata yang semakin menyipit dan hati yang dipenuhi rasa iri yang membara. Selembar kertas ringan itu telah mengubah segalanya, dan badai pertama sudah mulai mengumpul di Cakrawala. Matahari belum juga mencapai puncak langit, namun kabar tentang cek 200 juta telah menyebar ke setiap sudut desa, dibawa oleh Kepala Desa Slamet yang tak mampu menahan diri untuk tidak menjadi pusat perhatian. Warung Pak Likmarto, yang biasanya ramai setelah makan siang, hari ini menjadi seperti pasar malam. Semua orang membicarakan satu hal, Udin dan kekayaannya yang tiba-tiba. Di tengah kerumunan itu, Sardi duduk di sudut, wajahnya keruh. Cangkir kopi di tangannya sudah dingin, tak tersentuh. Matanya, yang biasanya berbinar dengan kelakar dan sikap sok tahu, kini menyipit penuh dendam. 200 juta. Gumam seorang bapak tua sambil menggeleng-geleng. Cukup untuk beli sawah dan masih sisa buat bangun rumah. Udin memang anak yang jujur. Pantas dapat rezeki nomplok seperti itu.
Sahut seorang ibu dengan nada kagum. Sardi tak tahan lagi. Dengan kasar, ia menaruh cangkirnya di meja hingga kopinya tumpah. Jujur, kalian terlalu mudah percaya. Suasana warung mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Maksudmu apa, Sar? Tanya Pak Likmarto sambil membersihkan meja. Pikir saja sendiri, serga Sardi, berdiri dan memandangi orang-orang yang berkumpul. Seorang pengusaha kaya hilang di hutan. Jamnya yang mahal ditemukan oleh Udin. Lalu, si pengusaha yang bersyukur itu memberi hadiah yang sangat besar. Ia membuat tanda kutip di udara dengan jarinya. Bukannya tidak mungkinkan bahwa Udin sebenarnya menemukan lebih dari sekadar jam, atau bahkan bertemu dengan orangnya dalam keadaan yang tidak wajar. Desisannya yang penuh racun menggantung di udara. Beberapa orang mulai terlihat ragu. Jangan asal bicara, Sardi, tegur Mbah Kromo dari kursinya. Udin itu anak baik. Baik. Sardi mendecak. Atau Pintir berkelit? Kenapa dia tidak langsung melapor? Kenapa harus menunggu beberapa hari? Mungkin dia sedang menunggu situasi reda. Atau sedang menawar harga yang lebih tinggi pada keluarga itu. Itu tuduhan yang sangat serius. Nak, kata Mbah Kromo dengan nada peringatan. Ini bukan tuduhan, Mbah. Ini kemungkinan. Balas Sardi, suaranya semakin tinggi. Kalian semua tahu, Udin itu anak miskin. Hidupnya di gubuk reot. Tiba-tiba dapat uang ratusan juta hanya karena menemukan jam? Di dunia ini tidak ada yang gratis. Pasti ada udang di balik batu. Mungkin uang itu adalah uang damai. Uang untuk menutup mulutnya. Ibu-ibu yang mendengar mulai berbisik-bisik. Keraguan, bagai benih ilalang, mulai tumbuh di tanah yang subur. Jangan dengar bisikan setan itu, sahut Bu Siti yang kebetulan lewat. Aku sendiri yang dengar Udin menelepon polisi. Dia yang aktif melapor. Tentu saja, Bu, sergah Sardi tak mau kalah. Setelah dia yakin tidak ada yang melihat. Setelah dia punya waktu untuk menyembunyikan bukti lainnya. Pandangan orang-orang mulai berubah. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Memang aneh dapat uang sebanyak itu, bisik seorang pemuda. Cuma untuk jam tangan. Udin itu pendiam. Siapa tahu apa yang ada di pikirannya. Tambah yang lain. Sardi, melihat opininya mulai diterima, merasa semakin percaya diri. Kalian lihat saja. Uang sebanyak itu tidak akan membawa kebaikan. Itu uang panas. Uang yang didapat dengan tidak jujur. Akan ada akibatnya. Ia kemudian melempar uang untuk kopinya di meja dan berjalan keluar warung, meninggalkan ketegangan dan keraguan yang ia tanam. Kabar angin itu, bagai api di ladang kering, dengan cepat menjalar. Dari warung, ke sawah, ke rumah-rumah. Dalam hitungan jam, cerita tentang Udin si pemuda jujur mulai berubah. Sekarang, ada versi lain. Udin yang licik, Udin yang mungkin terlibat dalam hilangnya Pak Ratno, Udin yang mendapat uang dengan cara tidak halal. Dan Udin, yang masih berada di gubuknya, sama sekali tidak menyadari bahwa badai fitnah telah dimulai. Ia masih duduk di depan cek itu, memandanginya dengan perasaan campur aduk antara syukur dan kekhawatiran. Tak tahu bahwa sebuah bayangan hitam iri hati telah mengulurkan cakarnya ke arahnya, siap merenggut kedamaian yang baru saja ia dapatkan. Malam itu, Udin duduk sendirian di bangku kayu depan gubuknya. Cek 200 juta masih tersimpan rapi di saku celananya. Terasa seperti bara panas yang membakar pahanya. Pikirannya kalut, dipenuhi oleh berbagai kemungkinan tentang bagaimana menggunakan uang itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat memecah kesunyian. Bukan langkah ringan para pencari kayu bakar atau penduduk desa, melainkan langkah berat dan percaya diri. Seorang pria berpostur kekar, dengan kemeja motif yang terlalu terang untuk suasana pedesaan, muncul dari balik pepohonan. Wajahnya tersenyum, namun matanya tajam dan berkeliling, mengamati segala sesuatu di sekitar gubuk Udin. Udin, ya? Sapa pria itu dengan suara serak. Saya Bang Jali. Dengar-dengar ada pemuda beruntung di sini. Udin berdiri, instingnya langsung waspada. Bisa saya bantu? Bang Jali tertawa pendek, mengeluarkan sebungkus rokok dan menawarkannya pada Udin yang hanya menggeleng.
Santai, Bang. Saya cuma mau ngobrol sedikit. Ia menyalakan rokoknya. Asapnya mengepul di udara malam yang dingin. Dengar-dengar kamu baru saja dapat rezeki nomplok karena menemukan barang antik di hutan. Ia membuat tanda kutip di udara. Udin mengencengkan bibir. Itu bukan urusan siapa-siapa. Tentu, ujar Bang Jali sambil mengangguk. Tapi, kamu tahu hutan ini luas. Banyak barang antik lainnya yang mungkin tercecer. Ia menatap Udin dalam-dalam. Kamu yang sering patroli di sini, pasti tahu tempat-tempat yang jarang dijamah orang. Apa maksudmu? Tanya Udin dengan hati-hati. Maksud saya, kata Bang Jali, mendekat dan menurunkan suaranya. Saya punya pasar untuk barang-barang, bersejarah. Barang yang mungkin dianggap sampah oleh orang lain, tapi punya nilai tinggi bagi kolektor. Udin semakin tidak nyaman. Saya tidak mengerti. Jam tangan itu kan kamu temukan di sekitar sini, desis Bang Jali. Nah, mungkin ada barang lain. Mungkin ada lokasi khusus. Mungkin bekas pesawat jatuh zaman dulu, atau tempat persembunyian tentara zaman dulu. Kamu temukan barangnya, saya yang urus jualnya. Hasilnya, 50-50. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi yang kekuningan. Jantung Udin berdebar kencang. Ini jelas-jelas penawaran yang tidak halal. Saya tidak tertarik. Saya bukan pemburu harta karun. Saya penjaga hutan. Bang Jali tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Penjaga hutan? Dengan gubuk reot seperti ini? Ia memandang sekeliling dengan pandangan merendahkan. Sekarang kamu punya modal, tapi tetap saja miskin pikiran. Uang 200 juta itu bisa habis dalam sekejap. Tapi kalau kita kerjasama, aliran uang bisa terus mengalir. Saya bilang tidak tertarik. Udin membalas, suaranya tegas. Dan tolong, jangan datang ke sini lagi. Wajah Bang Jali berubah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin. Jangan terlalu cepat menolak, Bang. Pikirkan baik-baik. Dunia ini keras. Kadang, kita harus mengambil kesempatan yang ada. Ia melemparkan puntung rokoknya dan menginjaknya. Saya akan kembali dalam beberapa hari. Semoga kamu sudah berubah pikiran. Setelah Bang Jali pergi, Udin masih berdiri di tempat yang sama, tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena marah. Marah karena orang seperti Bang Jali menganggapnya bisa dibeli. Marah karena uang itu, yang seharusnya membawa berkah, justru menarik perhatian orang-orang seperti itu. Ia memasukkan tangannya ke dalam saku, meraba kertas cek itu. Tiba-tiba, uang terasa seperti kutukan. Ia melihat ke arah hutan yang gelap dan bisu. Hutan yang selalu memberinya kedamaian, kini seakan memperingatkannya tentang badai yang akan datang. Ancaman tidak hanya datang dari penebang liar, tetapi juga dari keserakahan yang dibawa oleh uang. Dan Udin sadar, ini baru awal. Esok harinya, Udin memutuskan untuk turun ke rumah orang tuanya di ujung desa. Ia ingin membicarakan masa depan dengan uang itu, terutama niatnya untuk membiayai kuliah dan membuka usaha kecil-kecilan. Namun, langkahnya terhenti di depan pagar rumahnya yang sederhana. Terdengar suara ramai dari dalam. Wah, si jutawan datang! Seru seorang bibi yang jarang ia temui, Bibi Darmi, adik dari ibunya. Ia berdiri di teras bersama beberapa kerabat lainnya. Paman Heru, sepupu-sepupu jauh, dan bahkan tetangga yang tidak terlalu dekat. Ibunya, Bu Sarmin, terlihat tidak nyaman, berdiri di dekat pintu dengan wajah lesu. Udin, anakku, sapa Paman Heru dengan terlalu bersemangat, merangkul pundaknya. Selamat ya. Kami semua di sini turut berbahagia atas rezekimu. Terima kasih, Paman, jawab Udin hati-hati, mencium tangan ibunya yang terasa tegang. Kami sebenarnya ada keperluan, Din, sambung Bibi Darmi, langsung tutpon. Kamu tahu, anakmu Bibik, si Adit, kan? Nilai sekolahnya bagus. Tapi kami tidak punya biaya untuk lanjut ke SMA negeri. Kalau masuk swasta, uang pangkalnya saja. Udin menghela napas dalam hati. Ia belum sempat bicara. Belum selesai Bibi Darmi, Paman Heru sudah menyela.
Dan atap rumah paman di belakang, bocor di mana-mana. Musim hujan begini, susah sekali. Cukup 5 juta saja untuk perbaikan, Din. Kemudian, seorang sepupu jauh yang jarang ia lihat, Mas Rudi, maju. Aku butuh modal buat tambah gerobak soto, Din. Gerobak kedua. Biar lebih cepat kaya seperti kamu. 10 juta saja, nanti aku bagi hasil. Udin terpana. Mereka seperti semut yang mengerumuni gula. Semua memiliki alasan, semua membutuhkan. Matanya beralih ke ibunya, yang memandangnya dengan campuran kasihan dan malu. Bibi, Paman, Mas Rudi. Udin mencoba berbicara dengan tenang. Saya memahami kesulitan kalian. Tapi uang ini baru saja saya dapatkan. Saya sendiri belum punya rencana yang pasti. Loh, memangnya susah? Sahut Bibi Darmi dengan nada sedikit tinggi. Kan tinggal ambil di bank. Kamu punya cek 200 juta. Sedikit saja untuk kami, keluarga sendiri. Iya, kami kan keluarga, dukung Paman Heru. Harus saling membantu. Dulu waktu kecil, kami juga sering membantu kamu. Udin menarik napas dalam. Kenangan yang disebut Paman Heru samar-samar sekali. Tapi tekanan itu nyata. Ia merasa terjepit. Di satu sisi, ia ingin membantu. Di sisi lain, ia punya mimpi dan rencana sendiri. Dan jika ia mulai memberi pada satu orang, yang lain akan mengantre. Ibu. Udin menatap ibunya, mencari dukungan. Bu Sarmin akhirnya berbicara, suaranya lembut namun tegas. Saudara-saudara, uang itu adalah rezeki Udin. Biarlah dia yang memutuskan bagaimana menggunakannya. Dia sudah dewasa, dan dia punya niat baik untuk masa depannya. Loh, Sarmin, jangan begitu dong, potong Bibi Darmi. Kami kan keluarga. Masa untuk keluarga sendiri pelit? Ini bukan soal pelit, Bibi, balas Udin, mulai kesal. Ini soal tanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab dengan uang ini. Bukan untuk dibagi-bagi begitu saja tanpa perencanaan. Wajah-wajah di depannya berubah. Bibi Darmi mencibir. Paman Heru menghela napas dramatis. Mas Rudi memandang dengan kecewa. Jadi, kamu tidak mau membantu keluarga sendiri? Tanya Bibi Darmi dengan nada menantang. Saya tidak bilang tidak mau membantu, koreksi Udin. Tapi saya butuh waktu. Saya harus merencanakan dulu. Dan bantuan itu harus tepat sasaran, bukan sekadar bagi-bagi uang. Suasana menjadi tegang. Kerabat-kerabat itu mulai bergumam. Rasa tidak puas terpancar jelas. Baiklah, kalau begitu, ucap Paman Heru akhirnya, berbalik untuk pergi. Kami lihat saja niat baikmu itu. Satu persatu, mereka meninggalkan rumah dengan wajah masam. Hanya Udin dan ibunya yang tertinggal di teras. Ibu, maafkan saya, bisik Udin lelah. Bu Sarmin memegang bahu anaknya. Kamu tidak salah, nak. Uang yang besar selalu menguji tali persaudaraan. Tetaplah pada pendirianmu. Gunakan uang itu untuk hal yang baik, untuk masa depanmu. Tapi keraguan mulai menyusup di hati Udin. Mungkin Sardi dan Bang Jali benar. Uang ini tidak membawa kedamaian. Uang ini justru membawa masalah baru yang lebih berbahaya. Keserakahan yang terselubung dalam jubah kekeluargaan. Dan ia tahu, ini belum berakhir. Tekanan akan terus datang, dari berbagai arah, selama uang itu masih ada di tangannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas bara bagi Udin. Setiap kali ia melangkah keluar dari gubuknya, ia bisa merasakan tatapan dari warga desa. Ada yang penuh harap, ada yang penuh curiga, dan sebagian besar penuh dengan tuntutan yang tak terucap. Kabar tentang penolakannya terhadap kerabatnya sendiri telah menyebar, dibumbui dengan narasi bahwa ia kini menjadi sombong dan pelit sejak kaya. Pada suatu sore, ketika Udin sedang memperbaiki atap gubuknya yang bocor, seorang tamu tak terduga datang. Kepala Desa Slamet, dengan kemeja batiknya yang terbaik, berjalan dengan langkah mantap menuju gubuk itu. Udin, lagi sibuk, ya? Sapa kepala desa dengan suara ramah yang terdengar dipaksakan. Udin turun dari tangga, menyeka keringat di dahinya. Iya,
Pak Kepala Desa, ada yang bisa saya bantu? Kepala desa mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, menghembuskan asap perlahan. Begini, Udin. Sebenarnya, ini bukan urusan pribadi, tapi urusan desa. Ia memandang Udin dengan tatapan yang dalam. Kamu tahu, sebagai warga desa yang baik, kita punya kewajiban untuk memajukan desa kita bersama. Udin mengangguk pelan. Hati-hati. Tentu saja, Pak. Kamu sekarang dapat rezeki yang besar. Sangat besar. Kepala desa menekankan kata itu. Dan desa kita, butuh banyak perbaikan. Lihat saja jalan menuju sini, rusak parah. Lalu, ada rencana pembangunan masjid yang baru, kita butuh dana. Balai desa juga sudah reot. Udin mulai memahami arah pembicaraan ini. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Saya pikir, lanjut kepala desa, mendekat dan menurunkan suaranya. Ini adalah kesempatan bagus untukmu untuk menunjukkan bakti pada desa. Untuk membalas budi pada tempat kamu dibesarkan. Dalam bentuk apa, Pak? Tanya Udin, meski ia sudah tahu jawabannya. Dalam bentuk yang nyata, Nak. Kepala desa tersenyum, tapi matanya tajam. Sumbangan. Kontribusi sukarela. Ia berhenti sejenak, memastikan kata-katanya terserap. Misalnya, untuk pembangunan masjid, kami menargetkan sumbangan dari warga yang mampu. Dan kamu jelas termasuk yang mampu sekarang. 50 juta, misalnya, akan sangat berarti. Udin tercekat. 50 juta? Hampir seperempat dari seluruh uangnya. Atau, tambah kepala desa sebelum Udin sempat menyela, untuk perbaikan jalan, kamu bisa menyumbang 30 juta. Itu akan sangat membantu, dan namamu akan dikenang sebagai dermawan. Pak Kepala Desa, Udin mulai, berusaha menjaga suaranya tetap hormat. Saya sangat ingin membantu desa. Tapi, jumlah yang Bapak sebutkan, itu sangat besar. Saya sudah punya rencana untuk uang itu. Untuk kuliah, dan untuk modal usaha. Kepala desa menghela napas. Wajahnya berubah masam. Udin, kuliah itu urusan pribadi. Membangun desa adalah urusan bersama. Kamu harus lihat yang lebih besar. Dan soal usaha, ia mengangkat bahu. Usaha bisa ditunda. Membangun tempat ibadah dan infrastruktur desa tidak bisa ditunda. Tapi, Pak Udin, potong kepala desa, suaranya kini lebih tegas dan berwibawa. Kamu harus paham, hidup di desa ini tentang gotong royong, tentang saling membantu. Jika kamu di masa sulit, desa akan membantumu. Sekarang desa yang butuh, kamu harus membalas budi. Ia menatap Udin tajam. Jangan sampai orang bilang kamu tidak punya rasa terima kasih pada desa yang telah membesarkanmu. Kata-kata itu seperti tamparan. Udin merasa terpojok. Ini bukan lagi sekadar permintaan. Ini adalah tekanan halus, dibungkus dengan retorika kebersamaan dan balas budi. Saya butuh waktu untuk memikirkannya, Pak. Jawab Udin akhirnya, berusaha mencari jalan keluar. Tentu, ujar kepala desa, tapi nada suaranya menunjukkan bahwa ia tidak senang. Tapi jangan terlalu lama. Panitia pembangunan masjid sudah menunggu kepastian. Dan, ada hal lain. Ia berhenti sejenak, seolah memilih kata-katanya. Beberapa warga ada yang bertanya-tanya, dari mana sebenarnya uang itu? Ada yang berbisik tentang ketidakjelasan. Sumbangan yang besar darimu akan membungmul semua bisik-bisik itu, Udin. Akan membersihkan namamu. Ancaman terselubung itu menggantung di udara. Udin memahaminya dengan jelas. Berikan uang, atau desas-desus buruk tentangnya akan dibiarkan terus menyebar. Setelah kepala desa pergi, Udin duduk di bangku kayunya, merasa lelah yang amat sangat. Tekanan datang dari segala penjuru. Keluarga, tetangga, dan sekarang pemerintah desa. Uang yang seharusnya membebaskannya, justru membuatnya terperangkap dalam jaring harapan dan tuntutan orang lain. Ia memandang hutan di hadapannya, tempat di mana segalanya dimulai. Di sana, di antara pepohonan yang bisu, ia pernah merasa bebas. Kini, ia merasa seperti tawanan di desanya sendiri. Minggu-minggu berlalu,
Namun tekanan pada Udin tidak juga mereda. Malah, seiring dengan berjalannya waktu, desas-desus yang awalnya hanya bisik-bisik, kini mulai mengeras menjadi tuduhan terbuka di warung-warung kopi. Udin memilih untuk mengurung diri di gubuknya, menghindari tatapan dan pertanyaan yang membuatnya tidak nyaman. Ia merasa seperti hewan buruan di tanah kelahirannya sendiri. Suatu pagi buta, ketika kabut masih menyelimuti lembah dan burung-burung baru mulai berkicau, Udin terbangun oleh suara gesekan aneh di bawah pintu gubuknya. Awalnya ia mengira itu hanya daun atau hewan kecil. Tapi ketika ia membuka pintu untuk memeriksa, sebuah batu kecil terbungkus kertas robek menarik perhatiannya. Jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil bungkusan itu dan membukanya di dalam gubuk, diterangi cahaya redup lampu minyak. Tulisan di atas kertas itu berantakan, seolah ditulis dengan tangan kiri atau sengaja dibuat tidak terbaca. Serahkan separuh uangmu. Tempatkan dalam tas plastik hitam dan taruh di bak sampah pertigaan jalan menuju desa. Kamu punya waktu 3 hari. Jika tidak, kubabar gubuk dan hutan kesayanganmu. Kami awasi setiap langkahmu. Surat itu jatuh dari tangan Udin. Lututnya terasa lemas, memaksanya untuk duduk di dipan kayunya. Ancaman itu nyata, bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada hutan yang ia cintai. Siapa yang bisa melakukan ini? Sardi, Bang Jali, atau orang lain yang iri dengan keberuntungannya? Sepanjang hari itu, Udin tidak bisa berpikir jernih. Setiap suara dedaunan bergesek, setiap lengkingan burung, membuatnya terkejut. Ia merasa diawasi, seperti yang dijanjikan dalam surat itu. Gubuk yang biasanya menjadi tempat perlindungannya, kini terasa seperti sangkar yang rentan. Hutan kesayanganmu, bisiknya, memandang keluar jendela ke arah rimba yang hijau. Ancaman itu tepat sasaran. Mereka tahu titik lemahnya. Mereka tahu ia lebih mencintai hutan itu daripada uangnya sendiri. Apa yang harus ia lakukan? Memberi uang pada pemeras? Itu seperti memberi makan buaya. Ia akan kembali lagi meminta lebih. Tapi jika tidak, mereka benar-benar akan membakar hutannya. Api di musim kemarau ini bisa menghanguskan segalanya dalam hitungan jam. Dia ingat kata-kata Pak Ratno, kejujuranmu adalah barang langka. Tapi di dunia yang penuh dengan keserakahan dan ancaman seperti ini, apakah kejujuran masih ada artinya? Dia juga ingat nasihat almarhum kakeknya. Terkadang, keberanian bukan tentang melawan, tapi tentang memilih pertempuran yang tepat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tinggal di gubuk, Udin mengunci pintunya dari dalam. Tapi itu tidak membuatnya merasa lebih aman. Ancaman itu tidak datang dari pintu. Ia datang dari kegelapan di luar, dari ketidakpastian, dari rasa takut yang menggerogoti jiwa. Dia memandangi cek yang masih tersimpan rapi di balik sebuah papan lantai yang longgar. Uang yang seharusnya membawa kebahagiaan, justru telah mengubah hidupnya menjadi neraka. Tapi menyerah pada pemeras bukanlah jawaban. Ia harus menemukan cara lain. Ia harus melindungi hutan dan dirinya sendiri. Dengan tekad yang mulai menguat, Udin menyimpan surat kaleng itu dengan rapi. Besok, ia akan turun ke desa. Bukan untuk menuruti permintaan mereka, tapi untuk mencari bantuan. Ancaman ini terlalu besar untuk dihadapinya sendirian. Dengan surat kaleng tersimpan rapi di saku, Udin memutuskan untuk turun ke desa. Namun, bukan kepada polisi atau kepala desa yang ia tuju pertama kali. Ia masih ingat kata-kata Pak Ratno, hubungi saya jika ada masalah. Kini, masalah itu nyata dan mengancam. Dengan sisa uang receh terakhirnya, ia kembali ke wartel Bu Siti. Kali ini, Bu Siti tidak banyak bertanya. Ekspresi khawatir di wajah Udin sudah cukup menjelaskan segalanya. Nomor Pak Ratno, gumam Udin sambil memutar angka-angkanya dengan hati-hati. Jari jemarinya dingin. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Halo, ini Ratno. Suara di seberang terdengar sibuk, tapi ramah. Pak Ratno, ini Udin. Udin. Suara Pak Ratno langsung berubah menjadi hangat. Bagaimana kabarmu? Nak, sudah ada rencana untuk uang itu? Tidak baik, Pak. Jawab Udin. Suaranya gemetar. Saya dalam masalah. Dengan segera,
Suara di seberang menjadi serius. Masalah? Ceritakan pada saya. Udin menceritakan semuanya. Desas-desus yang menyebar, tekanan dari keluarga, tuntutan sumbangan dari kepala desa, kunjungan mencurigakan Bang Jali, dan yang terakhir, surat kaleng berisi ancaman pembakaran. Surat kaleng? Tanya Pak Ratno, nadanya tajam. Kamu masih menyimpannya? Ya, Pak. Ada di sini. Bagus. Itu barang bukti. Ada suara gesekan kertas, seolah Pak Ratno sedang mencatat. Udin, dengar baik-baik. Ini serius. Jangan sekali-kali menuruti permintaan mereka. Memberi uang pada pemeras hanya akan membuatmu menjadi target selamanya. Tapi mereka mengancam akan membakar hutan. Pak, protes Udin, suaranya hampir menangis. Saya tidak peduli dengan gubuk saya, tapi hutan itu segalanya. Saya mengerti. Suara Pak Ratno tegas namun menenangkan. Tapi percayalah, mereka kemungkinan besar hanya menakut-nakuti. Membakar hutan adalah kejahatan besar yang akan menarik perhatian banyak pihak. Tapi kita tidak bisa menganggapnya remeh. Lalu apa yang harus saya lakukan? Pertama, instruksi Pak Ratno jelas dan terarah. Foto surat itu. Simpan baik-baik yang asli. Kedua, jangan tidur di gubuk itu sendirian untuk sementara. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Ketiga, laporkan ini pada polisi. Beritahu mereka segala sesuatu, termasuk tentang Bang Jali dan tekanan dari kepala desa. Udin menarik napas dalam. Melaporkan kepala desa? Itu akan memperburuk keadaan, Pak. Udin, kata Pak Ratno dengan lembut tapi tegas. Dalam situasi seperti ini, kamu harus tegas. Ketidaktegasanmu justru akan dilihat sebagai kelemahan. Kamu tidak melakukan kesalahan. Kamu yang korban di sini. Tapi, semua orang tampaknya membenci saya sekarang. Bukan semua orang, Nak. Hanya mereka yang iri atau ingin mengambil keuntungan. Ingat, kamu punya saya di pihakmu. Jika perlu, saya akan datang sendiri ke sana dan berbicara dengan semua pihak. Tawaran itu membuat Udin tersentuh. Tidak perlu, Pak. Anda sudah terlalu baik. Ini bukan sekadar kebaikan, Udin. Ini tentang keadilan. Kamu melakukan hal yang benar dengan mengembalikan jam saya, dan saya tidak akan membiarkan orang-orang jahat menghancurkan hidupmu karena itu. Pak Ratno berhenti sejenak. Ada satu hal lagi. Hati-hati dengan orang dalam. Orang dalam? Iya. Siapa yang tahu persis tentang uangmu? Siapa yang tahu kamu tinggal sendirian di gubuk? Siapa yang tahu betapa kamu mencintai hutan itu? Kemungkinan besar, ini ulah seseorang yang mengenalmu dengan baik. Perkataan itu seperti petir di siang bolong. Sardi? Atau mungkin seseorang yang selama ini berpura-pura baik padanya? Sekarang, Udin, suara Pak Ratno memecah pikirannya. Pergilah ke polisi. Laporkan semuanya. Dan hubungi saya lagi besok. Saya ingin tahu perkembangannya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama, Nak. Ingat, kamu tidak sendirian. Saat Udin menutup telepon, perasaannya campur aduk. Masih ada ketakutan, tapi sekarang juga ada harapan. Dia tidak sendirian. Ada seorang pengusaha berpengaruh di kota yang berada di pihaknya. Dengan napas dalam, ia berbalik dan melangkah menuju kantor polisi terdekat, siap menghadapi badai yang tak terelakkan. Nasihat Pak Ratno terus bergema di kepala Udin sepanjang perjalanan pulang dari kantor polisi. Brigadir Surya telah mendengarkan laporannya dengan serius, mengambil surat kaleng sebagai bukti, dan berjanji akan meningkatkan patroli di sekitar area hutan. Tapi dia juga mengingatkan bahwa tanpa bukti kuat, sulit untuk menangkap tersangka. Pulanglah ke rumah orang tuamu, Udin. Setidaknya untuk beberapa malam, pesan Brigadir Surya. Tapi Udin punya firasat buruk. Jika memang ada orang dalam yang mengawasinya, maka keputusannya untuk tidak kembali ke gubuk justru bisa memicu aksi mereka. Selain itu, sebuah tekad membara dalam hatinya. Dia tidak mau lari. Gubuk dan hutan itu adalah tanggung jawabnya. Saya akan baik-baik saja, Pak. Saya akan lebih waspada, jawab Udin saat itu.
Kini, matahari sudah terbenam, meninggalkan langit berwarna jingga dan ungu. Udin berjalan menyusuri jalan setapak yang semakin gelap, diterangi hanya oleh sinar bulan sabit yang redup. Parang yang dibawanya digenggam erat, bukan untuk menebas semak, tapi untuk berjaga-jaga. Dia hampir sampai di gubuknya ketika 3 sosok bayangan tiba-tiba muncul dari balik pepohonan, menghalangi jalannya. Mereka mengenakan penutup wajah dan membawa kayu pemukul. "Udin, si anak emas," ujar salah satu dari mereka, suaranya sengaja dibuat berat. "Uangnya sudah disiapkan." Udin berusaha tetap tenang, meski jantungnya berdebar kencang. "Saya tidak bawa uang, dan saya tidak akan memberi kalian sepeser pun." Sosok tertinggi di antara mereka melangkah mendekat. "Jangan sok berani. Kami tahu kamu baru dari bank hari ini." Bagaimana mereka bisa tahu? Pikir Udin dengan panik. Dia memang baru saja mengambil sebagian uang untuk keperluan sehari-hari. "Ini uang saya. Hasil dari kejujuran saya," jawab Udin, berusaha membelokkan percakapan sambil matanya mencari celah untuk melarikan diri. "Kejujuran?" Sosok itu tertawa kasar. "Di desa ini, yang namanya jujur itu berarti bodoh. Sekarang, serahkan uangnya, atau kami habisi kamu di sini." Mereka mengepungnya. Udin bisa mencium bau alkohol dan keringat. Dalam kepanikan, naluri bertahannya muncul. Dengan gerakan cepat, ia menyepak tanah berdebu ke arah mata sang pemimpin, lalu berusaha menerobos kepungan. "Bunuh dia!" teriak sang pemimpin sambil mengusap matanya. Sebuah kayu pemukul menghujam ke arah bahunya. Udin berhasil menghindar sebagian, tapi tetap saja rasa sakit yang tajam menyebar di pundaknya. Dia terjatuh, tapi segera bangun dan berlari masuk ke dalam hutan yang lebih gelap. Dia tahu medan ini seperti telapak tangannya sendiri. Dia lari. "Kejar!" teriak yang lain. Tapi Udin sudah menghilang di balik semak-semak lebat, meliuk di antara pepohonan, menggunakan kegelapan sebagai tameng. Daripada lurus ke gubuk, dia berbelok, memutar, dan akhirnya bersembunyi di sebuah ceruk kecil di balik akar-akar beringin besar, tempat rahasia yang hanya dia dan kakeknya yang tahu. Dari kejauhan, dia mendengar suara sumur kemarahan dan kutukan. "Bodoh! Dia hilang. Jangan khawatir. Kita bakar saja gubuknya. Biar dia tahu akibatnya." Jantung Udin hampir melompat keluar. Tapi yang terjadi kemudian justru suara teriakan lain, suara yang familiar. "Hei, ada apa di sana? Saya sudah panggil polisi," teriak suara itu. Itu adalah suara Mbah Kromo, tetua desa yang rumahnya tidak jauh dari sana. Para penyerangnya tampaknya terkejut. Mereka bergumam dalam-dalam, lalu langkah kaki mereka bergegas menjauh. Udin tetap bersembunyi, napasnya tersengal-sengal, bahunya berdenyut-denyut sakit. Butuh waktu hampir setengah jam sebelum dia berani keluar. Perlahan-lahan, dia mendekati gubuknya. Gubuk itu masih utuh. Ancaman pembakaran ternyata benar-benar hanya gertakan, setidaknya untuk malam ini. Dia berdiri di depan gubuknya, tubuhnya gemetar, bukan karena takut lagi, tapi karena kemarahan. Mereka mencoba melukainya. Mereka mencoba merampoknya. Mereka mengancam akan menghancurkan segala yang ia cintai. Peringatan Pak Ratno tentang orang dalam kini terasa sangat nyata. Mereka tahu dia pergi ke bank. Mereka tahu rute pulangnya. Mereka bahkan tahu bahwa ancaman terhadap hutan akan membuatnya emosional. Dia memasuki gubuknya yang gelap dan mengunci pintu. Malam ini, dia tidak bisa tidur. Setiap suara membuatnya terjaga. Tapi dalam kegelapan dan kesendirian itu, sebuah perubahan terjadi dalam dirinya. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi tekad baja. Dia tidak akan lari lagi. Dia akan melawan. Dan besok, dia akan mulai menyusun rencananya. Keesokan harinya, desa digemparkan oleh berita penyerangan terhadap Udin. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada kabar tentang hadiah 200 juta sebelumnya. Kali ini, reaksi warga berbeda. Bukan lagi iri atau penasaran, melainkan kemarahan. Menyerang salah satu warga mereka, apalagi dengan kekerasan, telah melampaui batas. Brigadir Surya dan 2 anggotanya tiba lebih pagi dari biasanya. Wajahnya tegang.
Penyerangan di wilayah hukumnya adalah tantangan langsung. Udin, ceritakan semuanya dari awal, pinta Brigadir Surya saat mereka duduk di balai desa, dikelilingi oleh warga yang penasaran. Dengan bahunya yang masih berbengkak dan suara yang datar namun penuh keyakinan, Udin menceritakan detail penyerangan itu. Ia menggambarkan suara-suara, jumlah penyerang, ancaman mereka, dan yang terpenting, intervensi Mbah Kromo. "Mbah, Anda yang meneriakkan ancaman akan memanggil polisi?" tanya Brigadir Surya pada Mbah Kromo yang duduk di samping Udin. "Iya, Pak. Kebetulan saya sedang menjaga cucu saya yang demam." Terdengar keributan dari arah gubuk Udin. "Awalnya saya kira perkelahian biasa, tapi kemudian saya dengar ancaman akan membakar gubuk. Saya tidak bisa diam saja." "Apakah Anda mengenali suara atau penampilan mereka?" Mbah Kromo menggeleng. "Gelap, Pak. Dan mereka lari begitu saya teriak." Brigadir Surya menghela napas. Tanpa identifikasi, akan sulit melacak. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pemuda, yang dikenal sebagai Riko, anak dari salah satu penjaga kebun di ujung desa, maju dengan ragu-ragu. Wajahnya pucat. Pak Brigadir, saya mungkin tahu sesuatu." Semua mata tertuju padanya. Udin memperhatikannya dengan tajam. Riko adalah teman sekecil Sardi, tapi dikenal sebagai anak yang baik dan jarang mencari masalah. "Katakan, Nak," desak Brigadir Surya. "Kemarin sore, saya melihat Sardi dan 2 orang asing di warung dekat perbatasan. Mereka minum-minum. Dan saya dengar Sardi bilang, Udin itu harus diberi pelajaran. Dia pikir dia bisa sombong dengan uangnya." Ruang balai desa mendadak senyap. Sardi, meski dikenal suka cari masalah, menyerang warga sendiri adalah level yang berbeda. "Kamu yakin, Riko?" tanya Brigadir Surya dengan serius. Riko mengangguk, gemetar. "Yakin, Pak. Saya juga dengar dia bilang sesuatu tentang mengambil jatah kita, dan menakuti-nakuti dia dengan ancaman bakar. Itulah yang dibutuhkan polisi." Dalam hitungan jam, Sardi dibawa untuk diinterogasi. Awalnya, ia membantah dengan keras. "Itu fitnah. Riko itu bohong. Aku tidak melakukan apa-apa." Tapi ketika dihadapkan pada bukti bahwa telepon genggamnya menunjukkan panggilan kepada Bang Jali beberapa kali dalam seminggu terakhir, dan bahwa ada saksi yang melihatnya bersama 2 orang tak dikenal di dekat lokasi kejadian, pertahanannya mulai runtuh. Akhirnya, di bawah tekanan, Sardi menyerah. Kepalanya tertunduk, suaranya lirih. "Iya, saya yang rencanakan." Pengakuannya disambut gemuruh kemarahan dari warga yang berkumpul di luar. "Tapi kenapa, Sardi?" tanya Kepala Desa Slamet. Wajahnya merah karena malu dan marah. "Udin itu temanmu sejak kecil." Sardi menatap Udin dengan mata penuh kebencian dan rasa malu. "Karena dia tidak pantas. Kami sama-sama miskin, sama-sama lulusan SMA biasa. Tapi tiba-tiba dia dapat segalanya hanya karena menemukan jam. Kenapa bukan saya? Kenapa selalu Udin?" Udin merasa sakit hati mendengarnya. "Sar, uang bukan segalanya. Bicara mudah sekarang kau sudah kaya," hardik Sardi. "Kau pikir dengan uang itu kau bisa membeli segalanya? Bahkan harga diri kami." "Saya tidak pernah bermaksud." "Dan Bang Jali," sela Brigadir Surya, "apa hubunganmu dengannya?" Sardi menarik napas dalam. "Saya kenal dia dari warung. Dia bilang dia bisa membantu, mengatur, Udin. Dia mau bagian dari uang itu. Dia yang suruh saya cari informasi tentang jadwal Udin dan caranya mengamankan uang. Jadi, ini kerjasama. Sardi yang menyediakan informasi, Bang Jali yang menyediakan tenaga dan strategi. Polisi segera mengeluarkan surat penangkapan untuk Bang Jali. Tapi seperti diduga, ia sudah menghilang. Mungkin kabur ke kota lain." Sardi dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Saat akan dibawa pergi, ia menoleh pada Udin. Aku minta maaf, Din." Suaranya pecah. "Aku hanya iri." Udin mengangguk, tapi tidak berkata apa-apa.
Maaf tidak serta-merta menghapus rasa sakit di bahunya atau ketakutan yang ia alami semalam. Ketika kerumunan mulai bubar, Udin berdiri sendirian di depan balai desa. Rasanya aneh. Masalahnya sebagian terpecahkan, tapi hati terasa hampa. Persahabatan masa kecilnya dengan Sardi telah hancur, dikubur oleh rasa iri dan keserakahan. Uang 200 juta itu telah membuka topeng banyak orang, menunjukkan wajah asli mereka. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya sejak menerima uang itu, Udin merasa sedikit lebih aman. Dan kali ini, dia tahu dia tidak sendirian. Warga desa, yang sebelumnya mungkin iri, kini berdiri di belakangnya. Mereka mungkin bisa menerima perbedaan rezeki, tapi mereka tidak akan mentolerir kekerasan terhadap salah satu dari mereka. Keributan akibat penangkapan Sardi perlahan mereda, meninggalkan desa dalam suasana getir. Udin memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya, mengikuti nasihat banyak orang. Saat ia melangkah masuk ke pekarangan rumah yang sederhana itu, ibunya, Bu Sarmin, langsung menyambutnya dengan pelukan erat. Kabar penyerangan itu telah sampai kepadanya. "Udin, anakku," bisiknya, suaranya bergetar. "Kamu baik-baik saja? Cedera di mana?" Tangannya yang kasar karena tahunan bekerja dengan lembut menyentuh perban di bahu Udin. "Saya baik, Bu. Hanya memar," jawab Udin meyakinkan, meski rasa sakit masih mengganggunya. Mereka duduk di bangku panjang di teras, ditemani secangkir teh hangat. Suasana senyap, hanya dipecah oleh kicauan burung di sore hari. Bu Sarmin memandangi anaknya dengan mata penuh kasih dan kekhawatiran. "Uang itu, Nak," ia mulai dengan suara lembut. "Ibu lihat, sejak kamu dapat uang itu, hidupmu jadi tidak tenang. Seperti kuali yang mendidih, penuh gelembung panas." Udin menghela napas panjang. "Ibu benar. Terkadang saya menyesal menemukan jam itu. Hidup saya lebih tenang saat miskin." Bu Sarmin menggeleng. Tangannya yang berurat meraih tangan Udin. "Jangan pernah menyesal melakukan hal yang benar, Nak. Uang itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana orang memandang uang, dan bagaimana kita menyikapinya." Ia menatap jauh ke arah sawah yang menguning. "Uang itu seperti pisau, Din. Bisa untuk memotong sayur menghidupi keluarga, tapi bisa juga untuk melukai orang. Yang penting bukan pisaunya, tapi siapa yang memegangnya dan untuk apa digunakannya." Udin terdiam, merenungkan kata-kata ibunya. "Ibu tidak pernah mengajarimu untuk menjadi kaya, Udin. Ibu selalu berdoa kamu menjadi orang yang baik dan bermanfaat." Bu Sarmin memandangi anaknya. "Sekarang, uang itu memberimu kekuatan. Tapi ingat, kekuatan yang sejati bukanlah bisa membeli apa yang kamu inginkan, tapi bisa memilih untuk melakukan apa yang benar." "Apa yang harus saya lakukan, Bu?" "Semua orang menginginkan uang saya. Saya merasa seperti dikepung. Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, Nak. Tapi kamu harus bertanggung jawab pada dirimu sendiri dan pada Tuhan." Ibunya berhenti sejenak. "Gunakan uang itu untuk sesuatu yang tidak hanya menguntungkanmu, tapi juga membuatmu tetap menjadi Udin yang saya kenal. Pemuda yang jujur, yang mencintai hutannya, dan yang peduli pada sesama. Tapi tekanan dari keluarga, dari kepala desa. Keluarga sejati akan mengerti jika kamu menjelaskan dengan baik," sela Bu Sarmin. "Dan untuk kepala desa, kamu bisa menyumbang, tapi dengan jumlah yang wajar dan transparan. Jangan sampai dianggap menyuap atau di bawah paksaan. Jadi ibu menyarankan saya untuk tetap menggunakan uang itu. Uang itu adalah rezeki, Nak. Rezeki tidak boleh ditolak, tapi harus disyukuri dan dikelola dengan bijak." Ia merapatkan genggamannya pada tangan Udin. "Jangan biarkan uang mengubah jati dirimu. Jika kamu dulu rajin, tetaplah rajin. Jika dulu rendah hati, tetaplah rendah hati. Uang hanya alat, bukan tujuan." Nasihat sederhana ibunya seperti oase di tengah gurun kekalutan Udin. Semua kerumitan dan ketakutan yang ia rasakan selama berminggu-minggu seakan menemukan jalan keluar. "Ibu, terima kasih," ucap Udin. Suaranya bergetar penuh syukur. "Saya hampir tersesat." "Kamu tidak akan tersesat, Nak, karena kamu punya hati yang baik. Dengarkanlah suara hatimu,
bukan desas-desus orang lain. Bu Sarmin tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ibu percaya padamu. Apapun keputusanmu, ibu akan selalu mendukungmu, asalkan itu yang terbaik untukmu dan masa depanmu. Percakapan dengan ibunya itu menjadi titik balik bagi Udin. Kini, ia memiliki kejelasan. Uang itu bukanlah kutukan atau berkah. Ia adalah ujian. Ujian untuk karakter, prinsip, dan kemanusiaannya. Dan Udin bertekad untuk lulus dari ujian ini, tidak dengan lari dari masalah, tapi dengan menghadapinya dengan bijaksana dan integritas, persis seperti yang diajarkan ibunya. Semalaman Udin terbangun, memikirkan nasihat ibunya. Kata-kata sederhana itu seperti pelita di kegelapan, menerangi jalan yang harus ia tempuh. Dia menyadari bahwa selama ini, dia telah menjadi reaktif, dikendalikan oleh desas-desus, tekanan, dan ketakutan. Sekarang, saatnya untuk mengambil kendali. Keesokan paginya, dengan tekad yang membaja, Udin pergi ke balai desa. Dia meminta izin kepala desa Slamet untuk mengumpulkan warga untuk sebuah pengumuman penting. Berita tentang pertemuan mendadak itu menyebar dengan cepat, dan dalam waktu 1 jam, balai desa dipenuhi warga yang penasaran. Mereka berbisik-bisik, menduga-duga apa yang akan Udin katakan. Apakah dia akan mengumumkan perginya dari desa? Atau membagikan uangnya? Udin berdiri di depan, mengenakan kemeja sederhana yang bersih. Wajahnya tenang, tapi matanya berbinar dengan keyakinan baru. Di barisan depan, dia melihat ibunya yang memberikan senyum kecil yang melegakan. Dia juga melihat Mbah Kromo dan beberapa warga lain yang selama ini diam-diam mendukungnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Mulainya, suaranya jelas dan terdengar ke seluruh ruangan. Beberapa minggu yang lalu, saya menemukan sebuah jam tangan di hutan. Karena kejujuran yang saya anggap biasa saja, saya mengembalikannya dan mendapat imbalan yang sangat besar, 200 juta rupiah. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Sejak saat itu, hidup saya berubah. Bukan hanya karena uangnya, tapi karena reaksi semua orang, termasuk saya sendiri. Matanya menyapu kerumunan. Uang itu membawa banyak hal. Iri hati, kecurigaan, tuntutan, bahkan ancaman. Sampai-sampai, saya hampir melupakan siapa diri saya sebenarnya. Suasana hening. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Kemarin, ibu saya mengingatkan saya. Uang hanyalah alat. Alat yang bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Dan hari ini, saya di sini untuk menyampaikan keputusan saya tentang bagaimana saya akan menggunakan alat ini. Dia menarik napas dalam. Pertama, saya akan menggunakan sebagian dari uang ini untuk melanjutkan pendidikan saya. Saya akan kuliah di jurusan kehutanan. Agar saya bisa lebih memahami dan melindungi hutan kita, bukan hanya dengan parang, tapi juga dengan ilmu. Beberapa wajah terlihat terkejut, beberapa mengangguk setuju. Kedua, lanjut Udin, saya akan membuka koperasi pemuda tani. Bukan dengan membagi-bagi uang, tapi dengan menyediakan modal usaha bagi pemuda desa yang punya ide dan kemauan keras. Dengan sistem pinjaman yang jelas dan pengawasan yang ketat. Kita tidak butuh sedekah, kita butuh kesempatan. Suara riuh rendah sorak-sorai dan tepuk tangan membahana, terutama dari para pemuda. Ini adalah solusi, bukan sekadar pembagian uang. Ketiga, untuk pembangunan masjid dan perbaikan jalan desa, Udin menatap langsung kepada Kepala Desa Slamet. Saya akan menyumbang. Tapi dengan jumlah yang wajar dan transparan. 5 juta untuk masjid, dan 5 juta untuk perbaikan jalan. Sumbangan akan saya berikan langsung ke panitia, bukan melalui perorangan. Kepala Desa Slamet terlihat sedikit malu, tapi akhirnya mengangguk setuju. Jumlah itu masuk akal dan prosesnya transparan. Dan terakhir, suara Udin semakin tegas. Saya melaporkan bahwa kemarin, saya diserang. Polisi telah menangkap salah satu pelakunya, Sardi, dan sedang memburu otak lainnya, Bang Jali. Saya meminta dukungan warga. Jika melihat orang mencurigakan, laporkan. Mari jaga desa kita bersama. Setelah pengumuman itu, suasana berubah drastis. Banyak warga yang mendekati Udin, bukan lagi untuk meminta-minta, tapi untuk menyampaikan dukungan dan rasa kagum.
Keputusan yang bijak, Udin, seru Mbah Kromo sambil memegangi bahunya. Kau membuktikan bahwa uang tidak merusakmu. Seorang pemuda mendekat. Wah, soal koperasi itu, saya tertarik. Din, saya punya ide tentang budidaya jamur. Ibu Udin mendekat. Matanya berkaca-kaca bangga. Anak ibu sudah tumbuh menjadi pria sejati. Udin tersenyum, merasa beban berat yang selama ini dipikulnya perlahan terangkat. Dia telah menemukan jalan tengah, tidak memanjakan keserakahan, tapi juga tidak menutup diri. Dia menggunakan uangnya untuk memberdayakan, bukan mengasihani. Untuk membangun masa depan, bukan sekadar memuaskan keinginan sesaat. Keputusannya bukanlah akhir dari masalah, tapi itu adalah awal yang baru. Sebuah awal di mana dia tidak lagi menjadi korban keadaan, tetapi menjadi pilot bagi nasibnya sendiri. Dan kali ini, dia yakin, dengan niat yang tulus dan perencanaan yang matang, uang itu akan menjadi berkah yang sesungguhnya, baginya, dan bagi desanya. Beberapa hari setelah pengumuman bersejarah Udin di balai desa, suasana di desa mulai berubah. Bisik-bisik iri dan kecurigaan perlahan berganti dengan obrolan penuh harapan tentang rencana koperasi pemuda dan kekaguman akan keteguhan hati Udin. Bahkan, beberapa pemuda yang sebelumnya ikut menyebarkan desas-desus kini mendatangi Udin untuk menyatakan penyesalan dan tertarik dengan ide koperasinya. Pada suatu sore, ketika Udin sedang duduk di teras rumah orang tuanya membuat draft proposal koperasi, sebuah panggilan telepon dari Pak Ratno kembali menggetarkan harinya. Udin, saya dengar kamu telah melalui minggu-minggu yang sangat sulit. Sapa Pak Ratno, suaranya penuh perhatian. Brigadir Surya memberitahu saya tentang penyerangan itu. Saya sangat menyesal ini terjadi padamu. Terima kasih, Pak. Tapi saya baik-baik saja sekarang. Justru pengalaman ini membuat saya lebih kuat. Saya juga dengar tentang keputusanmu untuk kuliah dan mendirikan koperasi. Ada nada kagum dalam suara Pak Ratno. Itu adalah langkah yang sangat dewasa dan visioner. Lebih dari yang saya harapkan. Udin tersenyum. Saya hanya mengingat nasihat ibu dan juga bapak. Uang harus menjadi alat, bukan tujuan. Benar sekali. Pak Ratno berhenti sejenak. Udin, saya ingin membantumu mewujudkan rencanamu. Perusahaan saya memiliki program beasiswa untuk pemuda berprestasi dan berintegritas seperti kamu. Saya ingin menawarkan beasiswa penuh untuk kuliahmu, termasuk biaya hidup. Udin terkesima. Beasiswa? Tapi, saya sudah terima uang 200 juta, Pak. Uang itu adalah hadiah atas kejujuranmu. Beasiswa ini adalah investasi atas masa depanmu. Suara Pak Ratno tegas tapi hangat. Dengarkan, simpanlah uang 200 juta itu untuk koperasi dan usaha-usaha produktif lainnya. Biar beasiswa ini yang menanggung pendidikanmu. Selain itu, tambahnya, saya juga ingin menawarkanmu magang di divisi sustainability perusahaan kami selama liburan kuliah nanti. Kamu bisa belajar bagaimana mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dari perspektif bisnis. Tawaran itu begitu murah hati, hingga Udin hampir tidak bisa berkata-kata. Saya tidak tahu harus berkata apa. Pak, ini luar biasa. Kamu pantas mendapatkannya, Udin. Pak Ratno terdengar tersenyum. Di dunia ini, orang jujur dan punya visi seperti kamu yang kita butuhkan. Saya hanya melakukan bagian saya untuk membantu menumbuhkan bakat seperti kamu. Tapi kenapa Bapak mau melakukan semua ini untuk saya? Tanya Udin, masih tidak percaya. Karena saya percaya pada yang namanya lingkaran kebaikan. Nak. Suara Pak Ratno terdengar bergetar penuh perasaan. Istri saya yang meninggal selalu percaya pada itu. Kamu mengembalikan jam pemberiannya, sebuah kebaikan. Saya memberimu imbalan, kebaikan balasan. Tapi lingkaran itu tidak boleh berhenti di situ. Sekarang, dengan membantumu menggapai pendidikan dan masa depan yang lebih baik, saya melanjutkan lingkaran kebaikan itu. Siapa tahu nanti, setelah kamu sukses, kamu akan membantu orang lain lagi. Begitu seterusnya. Penjelasan itu menyentuh hati Udin yang paling dalam. Ini bukan sekadar urusan uang atau bisnis. Ini tentang keyakinan pada kemanusiaan. Dan mengenai koperasi pemudamu, lanjut Pak Ratno, tim Corporate Social Responsibility perusahaan saya akan menghubungimu.
Mereka bisa membantumu dengan pelatihan manajemen dan sistem yang baik. Kami ingin koperasimu benar-benar sukses. Terima kasih, Pak Ratno, atas segalanya. Udin hampir menangis. Saya berjanji tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak. Saya tahu kamu tidak akan, Nak. Sekarang, fokus pada rencanamu. Persiapkan diri untuk kuliah. Dan ingat, saya ada di sini untuk mendukungmu. Setelah telepon berakhir, Udin berdiri diam lama sekali, memandang langit sore yang jingga. Dukungan tak terduga dari Pak Ratno ini bagai angin segar yang mengisi layar kapalnya, mendorongnya maju dengan kekuatan baru. Dia menyadari bahwa ketika seseorang berjalan di jalan yang benar, meski penuh rintangan, semesta akan berpihak. Bantuan akan datang dari arah yang tak terduga. Dia tidak lagi merasa sendirian. Di belakangnya sekarang ada seorang mentor yang peduli, sebuah desa yang mulai memahami visinya, dan seorang ibu yang selalu mendukung. Dengan segala ini, keyakinannya semakin bulat. Keputusannya untuk tetap rendah hati dan menggunakan uangnya untuk kebaikan bersama adalah jalan yang tepat. Masa depannya, yang dulu terasa gelap dan tak menentu, kini bersinar terang di hadapannya. Musim hujan telah usai, digantikan oleh musim kemarau yang menyapa dengan terik matahari dan langit biru tanpa awan. 3 bulan telah berlalu sejak hari penuh gejolak itu, dan perubahan nyata telah terjadi di desa Udin. Gubuk tua di tepi hutan masih berdiri, tetapi kini lebih berfungsi sebagai pos penjagaan, dengan beberapa pemuda desa yang bergiliran berjaga di sana sebagai bagian dari program patroli warga. Di sebuah ruangan sederhana yang disewa di dekat balai desa, terpampang jelas papan nama, Koperasi Pemuda Tani Makmur. Di dalamnya, Udin bersama 5 pemuda lainnya sedang sibuk mengelola pembukuan. Dana 200 juta yang disimpan Udin telah menjadi modal awal yang dikelola dengan transparan. Mereka sudah menyalurkan pinjaman modal kepada 8 anggota, untuk budidaya jamur tiram, peternakan lele, tambak garam, dan warung kelontong. Laporan penjualan lele Pak Jono minggu ini sudah masuk, Din, lapor Riko, yang kini menjadi bendahara koperasi. Hasilnya melampaui target. Cicilan pertamanya bisa dibayar tepat waktu. Udin tersenyum. Bagus. Nanti kita tinjau ulang proposal pengembangan tambak garamnya Bu Siti. Itu prospeknya bagus. Suasana di koperasi penuh semangat. Para pemuda yang dulu menganggur atau hanya jadi buruh serabutan, kini memiliki tanggung jawab dan harapan. Mereka melihat langsung bagaimana uang yang dikelola dengan baik bisa menghasilkan lebih banyak lagi, bukan dengan membagi-bagikannya, tapi dengan memutarnya sebagai modal usaha. Tak jauh dari sana, di rumah orang tuanya, Udin telah mempersiapkan segalanya untuk kepergiannya. Sebuah koper bekas namun masih kokoh berisi pakaian dan buku-buku sudah siap di samping pintu. Besok, ia akan berangkat ke kota untuk memulai kuliahnya di jurusan kehutanan, dengan beasiswa penuh dari perusahaan Pak Ratno. Ibundanya, Bu Sarmin, terlihat sedang membungkus beberapa bungkusan nasi dan lauk pauk dengan hati-hati. "Ibu, tidak perlu repot-repot membawakan saya bekal sebanyak ini," protes Udin lembut. "Siapa tahu di kota makanan tidak seenak masakan ibu," jawab Bu Sarmin sambil tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Belajar yang rajin, ya, Nak. Jangan lupa sholat dan jaga kesehatan." "Jangan khawatir, Bu. Saya akan pulang tiap liburan. Dan saya akan telepon setiap minggu." Kepala desa Slamet pun datang untuk melepas. "Selamat jalan, Udin. Seluruh desa bangga padamu. Koperasi ini akan kami jaga bersama." "Terima kasih, Pak Kepala. Saya percaya koperasi akan terus berkembang." Malam itu, Udin berjalan sendirian menuju gubuk tua di tepi hutan untuk terakhir kalinya sebelum kepergiannya. Bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan setapak yang sudah sangat ia kenal. Suara jangkrik dan kodok bersahutan, menciptakan simfoni alam yang ia cintai. Dia duduk di bangku kayu depan gubuk, memandangi hutan yang gelap namun tak lagi menakutkan. Disinilah segalanya bermula. Tempat ia menemukan jam tangan yang mengubah hidupnya. Tempat ia menghadapi ketakutan dan ancaman. Tempat ia menemukan kekuatan dalam dirinya. Dia teringat kata-kata terakhir Pak Ratno saat mereka bertemu seminggu yang lalu. "Pendidikan akan memberimu alat, Nak. Tapi ingat, alat terpenting tetap ada di hatimu, integritas dan empati." Udin menarik napas dalam.
Ia sadar, perjalanannya belum selesai. Ini adalah babak baru. Dia akan meninggalkan desanya untuk sementara, tapi bukan untuk melarikan diri. Dia pergi untuk kembali suatu hari nanti dengan kemampuan yang lebih besar, untuk lebih melindungi hutan dan memberdayakan desanya. Dia memandang bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Rasanya seperti mimpi. Dari pemuda desa yang dianggap aneh karena tinggal di hutan, kini ia akan menjadi mahasiswa di kota besar. Dari seorang yang merasa tidak punya masa depan, kini ia punya visi yang jelas. Keesokan paginya, dengan matahari yang baru terbit, Udin mengucapkan selamat tinggal pada desanya. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan harapan. Ia tahu, hutan dan desanya akan tetap menantinya. Dan ketika ia kembali nanti, ia akan menjadi versi yang lebih baik dari dirinya. Seorang Udin yang tidak hanya mencintai alam, tetapi juga memiliki ilmu untuk menjaganya. Tidak hanya jujur, tetapi juga mampu menginspirasi kejujuran pada orang lain. Perjalanan dimulai. Bukan dengan akhir yang bahagia, tapi dengan awal yang penuh janji. 3 tahun telah berlalu sejak Udin meninggalkan desanya untuk menuntut ilmu di kota. Kini, ia kembali untuk selama-lamanya, bukan sebagai mahasiswa, tetapi sebagai seorang sarjana kehutanan dengan segudang ide dan pengalaman. Perjalanan pulang dari kota terasa berbeda. Jalan desa yang dulu berbatu dan berdebu kini telah diaspal mulus, hasil dari swadaya masyarakat yang didukung oleh koperasi yang semakin berkembang. Saat mobil angkutan umum yang ditumpanginya berhenti di ujung jalan desa, Udin disambut oleh pemandangan yang membuat matanya berkaca-kaca. Sebuah spanduk besar terbentang di balai desa. "Selamat datang sarjana kehutanan kami, Udin." Ratusan warga telah menunggu, termasuk ibunya yang telah menitikan air mata kebanggaan. Kepala desa Slamet, yang kini menjadi pendukung setianya, langsung menyambut dengan pelukan. "Selamat datang pulang, Udin. Lihat, desa kita sudah banyak berubah." Dan memang benar. Desa itu masih mempertahankan keasriannya, tetapi kini tampak lebih tertata dan sejahtera. Warung-warung baru bermunculan, rumah-rumah tampak terpelihara dengan baik, dan yang paling membanggakan, hutan di pinggir desa tetap terjaga kelestariannya. Koperasi Pemuda Tani Makmur kini telah berkembang pesat. Dari ruangan sewaan sederhana, mereka kini memiliki gedung sendiri yang permanen. Modal awalnya yang 200 juta telah berkembang berkali-kali lipat, dengan lebih dari 50 anggota yang terdiri dari petani, peternak, dan pengusaha kecil desa. "Udin, lihat," seru Riko yang kini menjadi manajer koperasi, menunjukkan laporan keuangan terbaru. "Tahun lalu kita berhasil memberikan dividen 15% untuk semua anggota. Bahkan simpanan sukarela Bu Siti untuk tambak garamnya sudah lunas, dan kini dia menjadi supplier garam terbesar di kecamatan." Udin tersenyum bangga. "Kalian semua hebat. Kalian yang menjalankan ini semua. Tapi kamulah yang memulainya, Din. Kamu yang punya visi." Di sore hari, upacara penyambutan resmi digelar di balai desa. Tidak hanya warga desa yang hadir, tetapi juga tamu istimewa, Pak Ratno yang khusus datang dari kota. "Udin," kata Pak Ratno dalam sambutannya, "3 tahun lalu, saya memberimu uang 200 juta sebagai rasa terima kasih. Tapi hari ini, saya ingin mengatakan bahwa kamu telah membayar lunas hutang itu dengan sesuatu yang jauh lebih berharga." Dia memandang para hadirin. Udin tidak hanya membangun koperasi yang sukses secara materi. Dia telah membangun sesuatu yang tak ternilai, keyakinan bahwa kejujuran dan kerja keras akan membuahkan hasil. Dia telah menginspirasi puluhan pemuda untuk berwirausaha. Dia telah membuktikan bahwa kita bisa sejahtera tanpa harus merusak alam. Pak Ratno kemudian menyerahkan sebuah piagam penghargaan dari perusahaannya untuk Udin, atas dedikasinya memberdayakan masyarakat desa dan melestarikan hutan. Setelah upacara selesai, Udin berjalan sendirian menuju gubuk tua di tepi hutan. Tempat itu masih dipertahankan persis seperti dulu, sebagai pengingat akan perjalanannya. Dari sini, ia bisa memandang desanya yang semakin berkembang, dan hutan yang tetap hijau terjaga. Dia teringat segala yang telah dilaluinya, cibiran, ancaman, ketakutan, dan keraguan. Tapi semua itu telah membawanya ke sini, sebagai seorang pemimpin muda yang dihormati, dengan pendidikan yang mumpuni, dan yang terpenting, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan pada nilai-nilai yang dipercayainya. Ibundanya mendekat, berdiri di sampingnya.
Apa yang kau pikirkan, nak? Udin tersenyum. Saya berpikir, Ibu, bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah uang 200 juta itu. Bukan pula gelar sarjana ini. Ia menunjuk ke arah desa dan hutan. Harta yang sesungguhnya adalah kepercayaan yang diberikan warga pada kita. Adalah pelajaran bahwa kita bisa bangkit dari kesulitan. Adalah keyakinan bahwa kebaikan akan selalu kembali dalam bentuk yang tak terduga. Bu Sarmin mengangguk. Matanya berbin-binar. Kau telah menemukan kebijaksanaan, nak. Itulah harta yang tak bisa dicuri siapapun. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang sama yang dulu menyaksikan perjuangannya, Udin menyadari bahwa perjalanannya melingkar penuh. Dari hutan ia mulai, dan ke hutan ia kembali, bukan sebagai pemuda yang lari dari masalah, tetapi sebagai seseorang yang siap membangun masa depan. Jam tangan antik itu telah membawanya pada harta yang sesungguhnya. Bukan uang, bukan kekayaan materi, tetapi tujuan hidup, harga diri, dan kemampuan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Dan itulah kekayaan yang tak ternilai harganya.